Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang variabel acak kontinu atau continuous random variable. Nah, kita langsung ke contoh soalnya dulu biar lebih paham. Jadi ini ada contoh soal. Nah, ini dia. Jadi kita mulai dari contoh soal dulu. 232. Tentukan nilai konstanta C. Nah, ini soalnya. Jika diberikan fungsi densitasnya, nama lain fungsi densitas itu fungsi probabilitas. Yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, pada variabel acak diskrit, distribusi probabilitas diskrit. Jadi ini kita masuk ke variabel acak yang kontinu. Oke. Jika diberikan fungsi densitasnya seperti ini, ada fx. Jadi nilai dari fx itu c dikali x kuadrat apabila nilai x-nya berada dalam rentang 0 sampai 3 x-nya. Tapi nilai probabilitas dari x akan bernilai 0 selain dari interval di atas. Contohnya seperti ini. Ini saya copy dulu. Semoga paham ya. Nah, ini. Nah, kalau ada pertanyaan, berapa nilai dari ini misalkan 5. Ayo, berapa jawabannya? Ingat, ini kan artinya kan X sama dengan 5, boleh ditulis seperti ini. Tapi abang, saya buat seperti ini aja. Berapa nilainya? 5. Ingat, 5 itu apakah berada dalam interval ini? Enggak kan, 5 kan di luar interval dari ini. Berarti jawabannya nilainya 0. Nah, kan 0 selain interval di atas. Oke. Berapa nilai dari f? Di sini dibuat misalkan di sini 3, di sini 4, x itu berada di antara. Nah, berapa nilainya? Berapa nilai probabilitas dari x di mana x terletak di antara 4 dan 5? Tunggu ya, kita lihat sebentar ya. Oh, saya mau notasikan seperti ini aja. Ini huruf P, sama aja P, di sini ada X. Nah, ini nilainya, berapa nilainya? Nilainya itu sebenarnya bisa dihitung. Nilainya itu integral, sebenarnya integral. Kalau cara ngitungnya, dari 4 sampai 5. Oke, ini kan artinya X itu berada di antara 4 sampai 5 nih, integral batas bawahnya 45. Tapi berapa nilai di sini ya? Di sininya, karena di sini 4 sampai 5 kan di luar interval ini, ya di luar ya. 4 sampai 5 kan di luar interval nih. Berarti di sininya 0. 0 dx. Maka jawabannya berapa? Ya 0 gitu. Selama dia di luar interval maka dia 0. Ini dia. Tapi kalau ada pertanyaan berapa nilai dari misalkan di sini nilainya di sini 1 misalkan sama 2, maka jawabannya integral, kita copy aja, integral dari 1 sampai 2. Nah, 1 sama 2 kan masuk dalam interval ini ya, 1 sama 2 ya. Maka di sini kita buat di sini cx kuadrat. Nah, tinggal kita hitung nanti berapa. Itu dia, hitung integralnya. Paham ya? Harus hati-hati. Nilai x-nya itu masuk dalam interval yang mana? Karena nanti dia menentukan ininya. Nah, dalam ininya. Jangan terjebak ya. Oke, sekarang kan yang ditanya berapa nilai dari C-nya. Kita dari soal ini mencari nilai C-nya itu berapa. Nah, dari soal, tentukan nilai konstanta C jika diberikan fungsi densitas. Ingat, nah ini wajib paham. Fungsi densitas itu ada 2 sifat. Ini sifatnya. Ini yang harus kalian pahami. Nah, ini dia. Ini langsung saya copy di sini aja. Jadi, pada fungsi densitas, dia mempunyai 2 sifat ini. Nah, dia mempunyai 2 sifat ini.
Kita fokus yang ini dulu aja. Ini artinya kalau ini nilai probabilitasnya, probabilitas dari X-nya besar sama dengan 0. Nah, yang kedua ini yang penting. Integral, nilai integral dari batas bawahnya negatif tak hingga sampai batas atasnya tak hingga, itu nilainya 1. Nah, ini sifat yang paling penting untuk menentukan nilai C. Nah, sekarang kita pakai sifat yang kedua. Oke, untuk menentukan nilai konstanta C. Oke. Nah, dari sifat tunggu ya, sifat berapa tadi? Ini tadi apa ya? Oh, saya ketik di mana nih? Di sini. Oke. Ini ya, tunggu. Di sini. Oke. Dari sifat 233, dari sifat 233 ini kan sifatnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita ganti. Kita mulai dari, ini kan dari 0 sampai 3. Kita bisa buat seperti ini. Dari negatif tak hingga sampai, ini kan 0 sampai 0. Fx dx, gitu kan. Ini aduh. Kayaknya harus dibuat lagi nih, ya udah. Tambah. Kemudian ada integral di sini. Integral dari 0 sampai 3. Ingat, ini 0 sampai 3. Kan sebelumnya dimulai dari negatif tak hingga sampai 0. 0 sampai 3 fx dx. Ya, fx dx. Fx dx. Kemudian tambah. Ayo dari mana nih? Dari 3 sampai tak hingga. Nah, itu dia. Paham ya maksudnya? Ini kan dari negatif tak hingga sampai dari negatif tak hingga sampai pasti tak hingga fx dx sama dengan 1. Nah, sekarang dari sini kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Pertama, kita mulai dari negatif tak hingga ya, sampai 0 karena dia 0. Batas bawahnya 0 nih dia. Kemudian dari 0 sampai 3 nih dia. Kemudian dari 3 sampai dari 3 nih sampai tak hingga. Kok salah-salah sih? 3 sampai tak hingga. Nah, ini dia. Di sini fx nih tambah. Benar ya? Benar ya. Dari negatif tak hingga sampai 0, 0 sampai 3, 3 sampai negatif tak hingga. Nah, baru kita mulai masukkan. Nah, pertanyaannya, berapa nilai untuk yang ini? Yang sisi ini. Ini, aduh, ya udah nggak apa. Untuk sisi yang ini nilainya itu 0. Harus dibuat baru kayaknya. Ya udah deh. Tunggu. Nah, ini dia. Jadi nilai dari negatif tak hingga, ini dia. Negatif tak hingga sampai 0. Sampai 0. Di sini nilainya berapa? Ayo. Di sini nilainya 0. Kenapa? Karena dia, kenapa 0? Kenapa 0? Karena dia di luar interval ini. Paham ya? Kenapa 0? Kenapa 0 ini? Karena dia di luar interval yang 0 sampai 3. Paham ya? Itu ya. Kemudian kita buat lagi. Yang ini. Nah, sekarang nih dari berapa? Dari 0. Dari 0 sampai 3. Dari 0 sampai 3. Nah, berapa nilainya? Aduh, dari 0 sampai 3. Nilainya, nah kan intervalnya dari 0 sampai 3. Nah, kita ambil yang ini, cx kuadrat. Nah, cx kuadrat gitu ya. Lanjut. Sekarang dari ini. Dari 3 sampai tak hingga. Nah, itu dia. Dari 3 sampai tak hingga. Berapa nilainya fx-nya? Kan di luar interval 3 sampai tak hingga. Nilainya 0. Nah, di sini harus sama dengan 1. Paham ya? Oke. Nah, sekarang baru kita sederhanakan lagi. Ini udah pasti 0 nih. Ini udah pasti 0. Maka kita selesaikan yang ini dulu. Ini kalau diintegralkan 1/3. Di sini X pangkat 3. Di sini ada C-nya deh. Di sini ada C. Di sini batasnya dimulai dari batasnya 0 sampai 3.
Nah, sekarang kita sederhanakan lagi di sini. Nah, ini dia. Jadi, kita sederhanakan lagi. Kalau 3 pangkat 3 kuadrat, berarti ini 3, X-nya kita masukkan, dikurang 0 pangkat 3, gitu ya. Oke, kita sederhanakan lagi. Jadi, di sini berapa? 27. Nah, gitu dia. Kita sederhanakan lagi. 27 dibagi 3, 9C di sini. Maka dapatlah jawabannya. C sama dengan 1/9. Maka diperoleh fungsi densitasnya atau nama lainnya fungsi probabilitasnya berapa? Ya udah tinggal kita masukin aja nih di sini. Kita ganti. Nah, di sini nilainya C-nya 1/9. Itu dia. Paham ya? Ini dia. Dapatlah C-nya 1/9. Teman-teman nanti sering terjebak di sini biasanya. Mesti hati-hati. Nah, kemudian baru jawab soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Kemudian tentukan nilai ini ya. Kalau sudah dapat C-nya bisa kita cari. Nah, sekarang tentukan nilai ini. Oke, kita carilah nilainya. Ini sama dengan integral. Kita cari dulu. Integral dari 1 sampai 2. Kita masukin sekarang. Mana dia? Oh, di bawah sini. Nih, kita pindahin dulu deh. Nih, di sini. Kita masukin di bawah. Maka, masukin. 1 sampai 2 kan berada di interval ini ya. 1 sampai 2 berada di interval ini. 1/9. Kemudian, X kuadrat. dx. Ya udah, berapa? Kita integralkan. 1/27. Ini X pangkat 3. Batasnya dimulai dari 1 sampai 2. Itu ya. Maka sekarang kita masukkan. Ini berarti di sini 2 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Maka jawabannya 8 dikurang 1, 7/27. Sehingga dapatlah jawabannya. Nilainya ini jawabannya 7 dibagi 7. Paham ya? Paham. Wah, tunggu kok di save. Oke, pas nih bener nih. Pas 7/27. Nah, udah paham ya? Sekarang ada contoh soal lagi. Ini untuk soal latihan nanti. Makanya dikasih tahu sekarang. Misalkan seperti ini. Misalkan ini tentukan nilai C. Nah, tentukan nilai C dari fungsi densitas berikut. Nah, gimana coba nyari ini? Gimana coba? Oke. Ini cara nyarinya. Kita mulai dari integral. Jadi integral. Ingat, kita harus mulai dari sifat yang ini. Dari sifat ini. Dari sifat ini. Oke. Dari sifat ini. Mana dia? Tuh. Oke. Sekarang kita mulai batasnya dari negatif tak hingga sampai berapa? Ini saya suruh ini 1 nih. Oke. Dari negatif tak hingga sampai 0. Ya, nih kita mulai karena ini yang paling bawah ya. Sampai 0 fx. Oke. Kemudian dari 0 sampai 1, fx ini. Kemudian dari 1 sampai 2, dari 1 sampai 2 ya. Kemudian dari 2 sampai tak hingga. Nah, itu dia. Dari 2 sampai tak hingga. Ya. Sampai tak hingga. Sini tak hingga. Mana tak hingganya? Oke. Nah, ini ya. Ujung-ujungnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga dia. Nah, tapi ya dipecah. Ini menyesuaikan yang atas ini. Nah, oke, kita lanjut. Dari sini, ini nilainya berapa? Karena ini kan dari negatif tak hingga sampai 0. Kan di luar interval ini ya, di luar interval semua ini. Maka nilai ini, nilainya itu 0. Ini, nah kalau yang ini gimana? Yang ini diganti.
CX. Nah, karena di interval ini. Kalau ini yang mana? Nah, ini berarti C X kurang 1. Nah, yang ini. Ini nilainya berapa? Nilainya 0. Ya udah, sekarang tinggal menyederhanakan hasil integral yang ini. Tinggal dicari deh, tinggal teman-teman selesaikan, dapatlah hasilnya. Ini nggak perlu nih. Aduh, ya udah. Yang jelas ini tinggal selesaikan yang ini. Nah, ini dia. Dapatlah nanti nilai C-nya. Oke, paham ya? Biasanya orang sering terkecoh pada penentuan batas seperti ini. Mesti hati-hati. Yang jelas, sekedar informasi ya. Ini teorinya baru saya mulai jelasin. Variabel acak kontinu itu, ini dia dari negatif tak hingga nih. Jadi dia ada sifat ya. Variabel acak tak diskrit, non-diskrit, atau kontinu dikatakan benar-benar kontinu jika fungsi distribusinya dapat dinyatakan seperti ini dia. Ini fungsi distribusi. Di mana fx ini fungsi probabilitasnya memiliki sifat, ini dia. Ini sifatnya. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.